Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Daifullah Ramadan. Saya berasal dari kelas 12 RPL 1 dari sekolah SMK Negeri 2 Bangkalan. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena ini hanya penjelasan. Kenapa hanya penjelasan? Karena di 2 hari sebelumnya saya dan teman-teman telah mencoba dan terjadi banyak kesalahan. Jadi saya memutuskan untuk menulisnya terlebih dahulu, lalu saya jelaskan supaya lebih mudah dan lebih bisa dimengerti. Pertama di sini kita memiliki folder application. Nah, di folder application kita menuju file autoload autoload.php yang terdapat pada folder config. Di autoload.php kita mencari libraries. Nah, di sini di library saya akan menggunakan JSON dan database. Setelah itu kita cari autoload helper atau autoload yang yang membantu untuk memanggil URL atau yang biasa kita sebut itu link. Nah, dan form form ini kenapa ada form di sini? Karena form yang berisi action. Form ini akan berisi action. Nah, setelah itu kita cari autoload model. Autoload model ini model yang digunakan untuk memanggil model. Model apa yang dipanggil? Model dari array. Arraynya berisi apa? User underscore login. Jadi model model ini memanggil model dari user underscore login. Setelah itu kita pergi ke routes. Kita pergi ke database dulu. Mohon maaf. Nah, di database kita ya sama pada database sebelumnya terdapat username, password, database, dan lain-lain. Nah, di username ini kita isikan root. Kenapa kita isi root? Karena kita menggunakan exam. Root merupakan default dari database exam. Username database exam defaultnya adalah root. Nah, di script database kita isikan nama database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, nama yang saya buat di database-nya adalah login. Setelah itu kita pergi ke routes. Nah, di root terdapat default underscore controller. Nah, default controller ini controller yang akan dijalankan pertama kali. Controller apa yang akan dijalankan pertama kali? Controller login. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian controller. Nah, di bagian controller kita klik file dashboard.php. Nah, di dashboard.php terdapat apa? Terdapat kode PHP, dan kelasnya apa? Dashboard, extend, CI, underscore controllers. Apa sih extend? Nah, extend merupakan kelas turunan. Kelas turunan dari mana? Dari sini. CI. CI merupakan singkatan dari kode igniter. Nah, kode igniternya tentang apa? Tentang controller. Setelah itu di sini ada function construct, adalah metode yang pertama kali dijalankan. Metode yang pertama kali dijalankan. Ini satu paket, parent construct dan function construct adalah satu paket. Nah, di sini terdapat if. If berarti jika. Jika this merupakan metode dari if. Nah, jika session
user datanya status login tidak, tanda seru dan sama dengan berarti tidak sama dengan sukses, maka akan redirect ke controller out atau from login. Atau dengan kata lain, jika if session user data status login tidak tidak ada atau masih belum ada atau sudah ada akan pergi ke from login. Nah, untuk mengisikan login username dan passwordnya. Setelah itu di sini ada function index. Function index dollar data. Nah, data dari dollar ini adalah title. Title adalah judul. Judulnya sama dengan dashboard admin. Atau di sini ini method atau action. Action di sini berfungsi untuk mengeload view dari dashboard dan data. Nah, setelah itu kita pergi ke login.php. Nah, di sini terdapat function. Nah, kita masih sama ketemu lagi dengan extend. Nah, masih sama pengertiannya sama yang tadi. Nah, di sini load view from underscore login. Berarti dari method ini atau action ini akan mengeload view dari from login. Nah, maka kita buat function process login. Function proses login seperti berikut. Iset berarti jika diklik submit yang memiliki metode post maka akan mengambil input dari username. Di sini username-nya, ini username dan password dari tepatnya. Nah, username di sini harus diinput sama seperti yang ada di database. Passwordnya kenapa MD5 ini di hide atau disamakan dengan yang ada di database. Lalu kita cek modelnya dengan user login. Login variabelnya username dan password. Jika berhasil sama dengan 1, maka sukses. Set user data array status login sukses. Jika sukses akan redirect ke dashboard langsung. Jika datanya sukses atau datanya itu valid sama seperti yang ada di database, akan melanjutkan ke dashboard. Jika tidak, maka akan tetap pada form login. Nah, di sini else. Ini adalah condition atau percabangan. If else. If jika, else berarti maka. Nah, load view from login. Berarti kalau di sini berhasil akan menuju dashboard. Jika tidak berhasil akan tetap di sini. Karena di sini terdapat script atau perintah untuk tetap berada di form login jika gagal. Setelah itu kita menggunakan function logout. Nah, function logout ini memiliki script atau perintah sessionnya berisi destroy yang berfungsi untuk menghapus session. Nah, dan akan kembali kepada form login. Nah, di sini kenapa akan kembali ke form login? Karena ada ini. Nah,
di sini load view form login. Nah, itu akan membuatnya kembali kepada form login. Lalu kita buat modelnya. Modelnya di sini user_php. Masih sama dengan kelas yang tadi, hanya berbeda nama dan extend. Extendnya berbeda. Maksudnya berbeda, extendnya masih tetap sama pengertiannya, hanya saja CI-nya berbeda. CI kode igniternya. Tadi kan controller, sekarang model. Kita masukkan username, function login, username, dan password. Yang diinputkan dari controller, lalu kita buat variabel periksa. Nah, di sini periksa. Periksa ini berfungsi untuk memeriksa data yang berada di database, yang tabelnya bernama user, isinya username dan password. Jika menemukan row yang cocok lebih dari 0, maka akan return 1. Lebih dari 0 itu bermaksud adalah benar atau ada username dan password yang cocok. Itu akan bernilai 1. Maka jika nilai jika nilainya kurang dari 0 atau min 1, berarti return 0 atau tidak ada. Setelah itu kita menuju view. Nah, di sini adalah view. Di sini kita menggunakan form open. Kenapa kita menggunakan form open? Karena kita menggunakan helper yang tadi yang ada di autoload. Kita menggunakan helper from yang actionnya ke controller login atau function process login. Lalu kita membuat tempat. Nah, ini tempatnya. Tempatnya ini. Input type text. Input berarti masukkan. Tipenya text. Namanya adalah username, kelasnya from strip control. Nah, ini apa label? Label itu sama dengan judul. Judul atau ya label sama dengan label yang lain. Nah, di sini passwordnya sih sama, hanya saja berbeda tipe inputannya. Jika yang teks inputnya teks, jika username adalah inputnya teks. Nah, jika password inputnya password. Kenapa input tipenya password? Karena supaya agar tidak terlihat jika password ini berisi teks. Nah, passwordnya nanti akan terlihat dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, name-nya password, kelasnya from control, example input password. Lalu di sini ada apa? Di sini ada button. Kenapa ada button? Karena untuk memberikan akses untuk login. Tipenya apa? Submit. Name-nya submit. Button primary. Ini merupakan primary. Labelnya apa? Login. Nah, setelah itu kita pergi ke halaman dashboard. Di dashboard kita hanya menampilkan apa yang terjadi setelah Anda bisa login. Nah, kita akan mengucapkan selamat Anda telah berhasil login. Lalu kita akan berikan tombol logout. Nah, ini tombol logout. Nah, tombol logout href base URL index. Nah, ini actionnya. Action yang tadi ada di itu apa? Di tempat yang tadi. Nah, dipanggil di sini. Nah, kelasnya apa? Button. Nah, danger ini apa? Danger ini merupakan warna dari tombol tersebut. Labelnya apa? Logout. Nah, setelah ini semua kita bahas, mari kita coba di sini. Nah, sini saya tuliskan admin dan password yang berbeda dari database, maka akan salah.
akan kembali tetap sama di sini. Nah, jika saya isi yang sesuai dengan database, passwordnya kita isi sama dengan database, kita login. Nah, maka loginnya akan berhasil. Nah, kalau login Anda telah berhasil, mari kita coba tombol logoutnya. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita coba. Nah, nah ternyata logoutnya berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.